Apa? Tiga. Oh, wes. Kaya ano? Lo, kaya kalau dia, yo, sih. Yang belum habis. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai apa? Ini apa? Boleh ya? Bisa nopo? Absen. Doa. Tugas. PR. Absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana hari ini anak-anak? Nah, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Apakah anak-anak di sini masuk semua atau ada yang izin? Masuk semua. Nah, sebelum memulai kita Bapak akan absen terlebih dahulu. Muhammad Abdul Rizal, Muhammad Ali Yusuf, Satria Pratama, Denis Pian Atmaja, ada semua. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan teknik arsir gambar bentuk benda atau interior dalam ruangan. Itu Pak. Apakah di sini anak-anak sudah mengetahui teknik mengarsir? Belum Pak. Nah, Bapak akan menjelaskan teknik mengarsir itu seperti apa. Nah, teknik arsir adalah suatu teknik menggambar yang dilakukan dengan cara mempresentasikan atau mengulang-ulang tulisan pensil pada suatu bidang kosong untuk menyempurnakan gambar yang telah dibuat. Teknik ini mengandalkan pada kekuatan dan ketebalan garis yang diciptakan menggunakan pensil. Selanjutnya adalah tujuan teknik arsir, yaitu digunakan untuk membuat sebuah bayangan maupun tekstur hingga juga membentuk dimensi dalam volume gambar dalam objek yang dibuat. Terus teknik arsir itu ada beberapa macam. Macam-macam teknik arsir akan saya jelaskan. Yang pertama adalah etching atau arsiran satu arah. Arsiran satu arah merupakan teknik gambar menggunakan pensil yang digoreskan dalam arah yang sama. Hasil goresan tersebut akan menghasilkan desain berupa barisan garis yang terlihat sejajar dan searah. Efek gelap dan dimensi serta volume pada objek akan terlihat ketika kita semakin sering membuat goresan arsir. Arsir ini banyak digunakan untuk menggambar bentuk benda dengan karakter permukaan yang halus dan rata. Selanjutnya adalah arsiran silang atau cross hatching. Teknik pembuatan arsir silang sebenarnya mirip dengan teknik arsir satu arah. Akan tetapi arsir goresan terlihat saling potongan atau tumpang tindih. Untuk bagian yang ingin terlihat lebih gelap, biasanya goresan ditumpuk menggunakan arah goresan arsir yang berbeda dengan perkiraan arah sudut sekitar 45 derajat. Arsir ini banyak digunakan untuk permukaan benda yang halus dan basah seperti kain, tidak menutup kemungkinan untuk benda selain kain. Yang ketiga adalah kontur hatching atau arsiran searah kontur. Teknik arsir ini menggunakan goresan yang mengikuti bentuk kontur dari bidang yang akan dihasil hingga akan terlihat volume dari objek yang digambar. Teknik ini banyak digunakan dalam menggambar figur manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat adalah scratching, arsiran coretan bebas. Teknik arsiran ini memiliki goresan yang tampak tidak beraturan dan membentuk coretan yang bebas. Teknik ini akan lebih menarik jika ada goresannya diubah secara acak mengikuti arah volume dan yang diinginkan. Teknik ini dapat diterapkan untuk menggambar berbagai macam benda yang memiliki karakter permukaan kasar sampai dengan sangat kasar. Contohnya adalah kayu, kulit kayu, pada batang pohon, batuan dan handuk dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima adalah stippling atau arsiran titik. Teknik arsiran ini menggunakan titik kecil sebagai arsir yang dibentuk mengikuti arah ilusi untuk dimensi atau volume yang
ditimbulkan pada gambar objek yang dibuat. Praktis. Nah, kemudian ini ada tugas rumah untuk anak-anak. Yang pertama itu buatlah gambar dulu 3 macam benda setiap dalam ruangan, contoh kursi, meja. Itu. Kemudian buat menggunakan teknik asli yang sesuai dengan objek benda yang kamu pilih. Dari 5 teknik tadi bisa dipilih salah satu. Ketiga adalah hasil menggunakan finishing asin resin hitam pada media kertas A3 atau kertas HVS. Jangan lupa ukuran skala gambar ideal adalah 3/4 kertas A3. Poin penilaian terkait dengan aplikasi teknik gambar asin, proporsi, komposisi, gelap, terang, dan volume. Yang keenam, dikumpulkan secara online bisa atau offline. Alangkah baiknya dikumpulkan offline saja ketika masuk kelas. Oke Pak, Makanya jangan lupa dikerjakan ya. Iya Pak. Sekian dari Bapak. Maksudnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ada presentasi ya Pak.